Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Kita kembali lanjutkan cerita dari Bang Hendra Supriyatna tentang kisah masa muda gurunya, yaitu Pak Yanto yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Cerita kali ini seru nih, bertemu 7 manusia harimau yang sudah melegenda di Sumatera, biasa disebut Cindaku. Seperti apa ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Selesai melewati Muara Enim, Yanto langsung menuju ke Bengkulu. Dan lagi-lagi, keanehan pun terjadi ketika di Bengkulu. Selesai melaksanakan sholat Isya, Yanto melanjutkan perjalanannya menuju ke sebuah pemukiman penduduk. Namun anehnya, pemukiman itu sangat-sangat sepi. Ya Allah, kampung ini kenapa sepi sekali? Dan setelah menyusuri kampung itu, Yanto melihat seorang laki-laki tua sedang berada di depan rumah. Sebut saja namanya Ki Sentani. Yanto pun menghampiri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak. Mari mampir ke sini. Dengan tersenyum Yanto pun menghampiri. Saya Yanto dari Jawa Pak. Saya seorang pengembara. Wah, jauh sekali Nak datang ke sini. Nak Yanto hendak kemana malam-malam begini? Saya hendak ke Gunung Kerinci Pak. Katanya Gunung Kerinci memiliki pesona keindahan alam yang memukau. Saya juga pecinta alam Pak. Saya Ki Sentani Nak. Memang Gunung Kerinci memiliki keindahan yang luar biasa, tapi di balik keindahannya menyimpan sejuta misteri Nak. Hati-hati kalau ke sana. Iya Ki. Kalau boleh tahu, kenapa kampung ini sepi sekali Ki? Kampung ini sedang ada musibah Nak. Terjadi perang karena masalah sepele, masalah kekuasaan. Dan kampung ini sedang tidak aman karena manusia harimau yang bernama Ki Sabdo mengamuk kepada warga desa karena anaknya terbunuh ketika dikeroyok warga setelah membunuh warga di sini. Manusia harimau Ki? Ya, di sini ajian manusia harimau masih ada secara turun-temurun. Ada 7 manusia harimau, yaitu Ki Sabdo, Ki Suta, Ki Ragajaya, Ki Aji, Ki Jagat, dan Ki Sudra. Baru 6 Ki? Satu lagi siapa? Ki gak hafal, cuma 6 saja Nak. Dulu 7 harimau itu membantu para warga membabat penjajah di Sumatera dan dianggap sebagai pahlawan oleh warga desa. Namun sekarang mereka tercerai, bahkan saling bermusuhan karena ada adu domba dari Ki Wulung, si manusia harimau hitam. Jadi 7 manusia harimau itu memang ada ya Ki? Ada Nak. 7 manusia harimau bukan legenda. Jadi ceritanya, dulu ada 7 pemuda. Mereka semua sahabat dari kecil, belajar ilmu kanuragan dan ilmu bela diri bersama. Dan ke-7 pemuda itu dididik di Gunung Kerinci, menerima ajian siluman harimau dari gurunya yang bernama Eyang Badra, yang merupakan penunggu Gunung Kerinci. Ke-7 pemuda itu dididik dan diberikan arahan agar ilmu yang diberikan bermanfaat untuk membantu rakyat. Ke-7 kesatria itu bersatu melawan ketidakadilan hingga dianggap pahlawan oleh para warga. Mereka semua yang sekarang menguasai ajian manusia harimau berada di satu desa Ki. Mereka semua terpecah Nak. Ada di Bengkulu, Kerinci, dan sekitar Sumatera. Manusia harimau bisa berlari hanya sekejap bila mau mengunjungi ke tempat saudaranya atau ke musuhnya. Ya sudah Nak, kamu lebih baik istirahat di sini. Kalau melanjutkan perjalanan, takutnya Ki Wulung nanti menghadangmu Nak. Dia tidak pandang bulu, kamu mau orang mana, pasti kena pukul. Iya Ki, terima kasih sudah memberikan nasihat. Saya akan di sini dulu, bila berkenan saya tinggal bersama Aki. Aki sangat senang Nak, apalagi kamu dari Jawa, karena saudara Aki juga banyak dari Jawa Barat, terutama di Curug Sawer, Majalengka. Curug Sawer?
Ya sudah, kamu istirahatlah ke dalam. Kalau kamu berkeliaran, akan berbahaya di situasi yang genting ini. Saya penasaran dengan Ki Wulung, Ki. Nanti Aki ceritakan lagi. Sekarang istirahatlah dulu. Yanto pun beristirahat di dalam gubuk Ki Sentani dan tertidur sampai subuh. Yanto bangun dan pergi ke tempat air untuk mengambil air wudhu, melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan berzikir di kamar yang sudah disediakan oleh Ki Sentani. Menjelang pagi, Yanto dikejutkan dengan suara ramai seperti suara silat. Yanto lalu keluar dan alangkah kagetnya dia karena banyak orang dari anak kecil sampai dewasa berlatih silat kepada Ki Sentani. Yanto dibuat kaget dan terkesima dengan pemandangan orang-orang yang berlatih silat khas Sumatera itu. Dan tiba-tiba Ki Sentani melirik ke arah Yanto. Kamu sudah selesai ibadahnya, nak? Iya, Ki. Sudah. Ini semua sedang latihan silat, Ki. Iya, nak. Mereka semua warga desa ini, dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, semua belajar silat di sini. Saya boleh menonton, Ki? Sangat menarik, apalagi silat khas Sumatera. Silahkan, nak. Murid Ki Sentani sangat banyak, mulai dari pria dan wanita, semua fokus belajar silat. Yanto sangat terkesima dengan gerakan-gerakan silat khas Sumatera, dan dia ingin budaya Indonesia tidak termakan oleh modernisasi karena budaya adalah akarnya negara. Kalau budaya hilang, maka negara akan hancur dan tumbang. Yanto bermimpi dengan pondasi iman, budaya yang lestari, saling membantu sesama, pasti negara ini akan maju dan disegani oleh negara lain. Yanto yang terkesima sampai terus melihat silat ini. Nah, kok malah melamun? Saya terkesima dengan pemandangan ini, Ki. Oh ya, nak, kenalkan, ini anak Aki, namanya Surya. Salam, Kak, saya Surya. Iya, Dek, nama yang bagus. Semoga kamu dapat melestarikan silat khas Sumatera ya. Iya, Kak. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Saya Yanto, dari Cirebon, Dek. Anak Ki Sentani ini masih berusia sekitar 15 tahun. Dia sangat semangat belajar bela diri bersama warga desa. Oh iya, Ki, saya mau tanya tentang Ki Wulung. Ki Wulung ya, dia juga memiliki persilatan harimau hitam dan ingin menguasai seluruh Sumatera. Ki Wulung sangat bernafsu menjadi pemimpin dari 7 manusia harimau. Ki Sabdo, Ki Aji dan Ki Ragajaya sudah berkomplot dengan Ki Wulung, sedangkan Ki Suta, Ki Jagat dan Ki Sudra tidak memihak siapapun. Mereka memilih menyendiri di tengah hutan Sumatera. Ki Suta ada di Gunung Kerinci, Ki Jagat ada di hutan samping gunung, sedangkan Ki Sudra berada di tengah hutan. Dan tiba-tiba ketika sedang asik mengobrol, datang seorang laki-laki perkiraan umur 45 tahun mendatangi Ki Sentani. Permisi, Ki. Kau Ki Suta, kemari duduk. Yanto terperanjat kaget dengan Ki Sentani yang memanggil Suta. Berarti dia manusia harimau yang ada di Gunung Kerinci, dengan lirikan mata yang tajam seperti mengincar mangsa. Izin duduk, Ki. Silahkan, Ki Suta. Ada apa hingga kamu turun gunung dan bertamu ke gubuk ini, Ki? Berita penting, Ki. Ki Sudra dan Ki Jagat kini berpaling ke Ki Wulung. Jadi 5 manusia harimau sekarang bersekutu dengan Ki Wulung. Bahaya. Bisa-bisa kitab yang kita jaga akan direbut oleh Ki Wulung. Oh ya, kenalkan, ini Yanto dari Jawa Barat. Saya Yanto, Ki, dari Cirebon. Saya Suta Dharma. Panggil saja Ki Suta, nak. Kamu dari Cirebon ya? Iya, Ki, saya pengembara. Laku lampahmu sangat baik, nak. Teruskan perjalananmu sampai ke titik terakhir penancapan pakumu. Yanto terperanjat kaget dengan perkataan Ki Suta yang tahu dia berkeliling untuk menancapkan 9 paku emas, dan terkesima dengan wibawa serta karismanya. Insya Allah, Ki, saya akan jalankan, dan saya izin tinggal bersama Ki Sentani. Kalau boleh saya tahu, apa yang diinginkan Ki Wulung dan siapa Ki Wulung sebenarnya, Ki? Ki Suta melirik ke arah Ki Sentani, lalu Ki Sentani mengangguk. Ki Wulung adalah manusia harimau hitam dan ingin menguasai 7 manusia harimau. Dia ingin mengambil kitab ajian siluman harimau karena ingin menguasai bangsa siluman harimau Sumatera, nak. Oh, jadi Ki Wulung bekerja sama dengan kelima manusia harimau untuk memuluskan tujuannya mendapatkan kitab itu, Ki. Kurang lebihnya begitu, nak. Ki Wulung sangat sakti.
Dia bisa merubah wujud menjadi setengah siluman harimau dan sangat berbahaya. Murid dan pengikutnya sangat banyak. Kalau kitab itu jatuh ke Ki Wulung, seluruh bangsa harimau akan tunduk kepadanya, Ki. Iya nak, bahkan tidak hanya di Sumatera, di Jawa pun akan dikuasainya bila memiliki kitab itu. Yanto lalu memikirkan si bodas harimau putih di Jawa Barat. Apa dia harus berkomunikasi dengannya dan bergabung melawan Ki Wulung? Karena yang diinginkan Ki Wulung adalah kitab harimau yang dijaga di Gunung Kerinci. Kalau kitab itu sampai dipegang oleh Ki Wulung, seluruh siluman harimau tunduk kepadanya, bahkan ketujuh manusia harimau juga. Di lain tempat, Ki Wulung sedang berbincang dengan kelima manusia harimau. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ki Jagat, Ki Sudra, Ki Aji, Ki Sabdo, dan Ki Ragajaya. Kita bisa berkumpul di sini yang tak lain untuk bekerja sama mendapatkan kitab yang dijaga oleh Ki Suta dan Ki Sentani. Kalau kita bisa mengambilnya, seluruh pasukan siluman harimau akan tunduk kepada kita, dan kita kuasai seluruh bangsa siluman harimau untuk melawan siluman harimau Jawa. Baik Ki, kita rebut kitab yang dijaga oleh Ki Suta dan Ki Sentani, karena sepertinya dia ingin memilikinya sendiri. Kenapa Guru Badra dulu memberikannya kepada Suta dan Sentani untuk menjaganya? Di situ juga saya merasa paling hina, Ki, karena tidak ditunjuk guru memegang kitab itu, kata Ki Aji. Sekarang kita rebut kitab itu, kita pelajari bersama isi dari kitab itu, sahut Ki Wulung. Saya setuju, Ki. Baik, di bulan purnama nanti kita pergi ke Gunung Kerinci. Perkumpulan itu sedang membahas tentang cara merebut kitab yang dijaga oleh Ki Suta di Gunung Kerinci. Mereka akan mengambil paksa. Kembali ke cerita Yanto, Ki Suta, dan Ki Sentani. Begitu nak Yanto, saya dan Ki Suta menjaga kitab itu agar tidak dipegang orang sembarangan. Kalau salah orang, efeknya fatal. Dia bisa membuat keresahan di bangsa siluman harimau karena mimpi Ki Wulung menguasai siluman harimau Sumatera dan Jawa. Sedang asik mengobrol, satu murid Ki Sentani terpental jauh karena tendangan. Itu Ki Braja, anak dari Ki Wulung yang menendang murid Ki Sentani dan berteriak. Hei kau Sentani, Suta, keluar kau, akan ku obrak-abrik pendopomu. Seketika Ki Suta dan Ki Sentani berdiri melihat Ki Braja, anak dari Ki Wulung, dan langsung berjalan menuju Ki Braja. Hei kau Braja, sedang apa kau? Kenapa kau berbuat onar di tempatku? Saya mendapatkan perintah untuk mengacak-ngacak perguruan ini. Hei kalian, patahkan kaki semua murid Ki Sentani, cepat! Pasukan Ki Braja pun menggempur para murid Ki Sentani. Ki Suta dan Ki Sentani langsung menghalau dengan silatnya. Hantaman dan tendangan membuat Ki Sentani dan Ki Suta unggul karena kelincahan silatnya. Setelah membuat pasukan Ki Braja terkapar, kini Ki Braja menghadapi Ki Suta dan Ki Sentani. Sialan kau, terpaksa saya lakukan ini. Tiba-tiba tangan Ki Braja berubah, dipenuhi oleh bulu hitam dan cakarnya jadi panjang serta tajam. Kemudian langsung menyerang Ki Suta dan Ki Sentani dengan sangat cepat. Ki Braja berada di atas angin. Ki Suta dan Ki Sentani ditendang dan dicakar, membuat keduanya terpental dan jatuh. Apa kau tidak apa-apa Ki Sentani? Ki Sentani yang usianya sudah tua sangat mempengaruhi energinya. Ki Suta merubah diri menjadi manusia harimau dengan bulu belang. Seluruh tangannya berbulu oranye dan belang dengan cakar yang tajam. Ki, sebaiknya Ki Sentani istirahat saja, biar Braja jadi urusan saya. Yanto pun membantu Ki Sentani, sedangkan Ki Suta berhadapan langsung dengan Ki Braja. Keduanya sudah merubah tangannya menjadi tangan harimau. Pertarungan tak terelakkan. Hantaman keras dan silat yang sangat cepat membuat Yanto terkesima. Apa Ki nggak apa-apa? Perkelahian macam apa ini Ki? Di luar nalar, ucap Yanto kepada Ki Sentani. Sebaiknya nak Yanto menjauh, karena mereka sudah merubah wujud menjadi manusia harimau. Sangat berbahaya. Namun karena jiwa satria yang menggebu-gebu ketika melihat ini, Yanto ingin sekali membantu. Namun alangkah kagetnya, Ki Braja menghantam dada Ki Suta dengan tendangan hingga terpental jauh. Yanto berdiri dan segera menangkap Ki Suta yang terpental karena tendangan Ki Braja. Hei kau, Ki Braja, hentikan semua ini, kata Yanto. Siapa kau bocah ingusan? Mau ku robek perutmu? Silakan kalau kau bisa. Nah, cepat lari, jangan hadapi dia.
Aki istirahat saja ya, biarkan saya berolahraga sedikit. Dari mana kau bocah? Jangan ikut campur kalau kau masih sayang dengan nyawamu. Kau yang sebaiknya pergi, manusia setengah harimau. Beraninya kau berucap seperti itu. Rasakan ini. Ki Braja langsung mengarahkan cakarnya ke arah Yanto. Namun Yanto dengan sigap menghindari setiap serangannya. Setiap pukulan dan tendangan Ki Braja mampu Yanto tahan. Walaupun sangat cepat, tapi Yanto masih bisa menahannya, mungkin karena sama-sama muda. Anak muda itu bisa silat juga, Ki. Bahkan tendangan dan pukulan Ki Braja ditahannya. Mengagumkan. Iya, saya melihat juga silatnya, khas silat Jawa Barat. Saya baru melihat lagi. Saya sangat senang melihat ini. Dengan membaca doa-doa di hati, Yanto mengarahkan energi ke tangannya, lalu dihantamkan tepat di dada Ki Braja dan mundur karena pukulan itu. Lumayan juga kau bocah, silatmu bisa menahan wujudku yang seperti ini. Ki Braja langsung menyerang kembali dengan sangat cepat. Tampak tumbuh bulu-bulu hitam di wajahnya dan giginya sudah seperti gigi harimau. Bahaya, Ki, kalau sudah mewujud seperti itu, kekuatannya bertambah 3 kali lipat. Nah Yanto, berhati-hatilah. Mati kau bocah sialan. Dengan cepat Ki Braja melesat dan menghantamkan cakarnya yang merobek baju Yanto hingga keluar darah. Yanto ditendang dan terhempas jauh menabrak pohon di sekitarnya. Yanto mengeluarkan darah dari mulutnya, serta dadanya terkena sayatan kuku hingga mengeluarkan darah. Mati kau bocah. Yanto pun bangun dan langsung mengarahkan tendangannya. Namun segera dipegang oleh Ki Braja dan melemparnya dengan jauh hingga menabrak pepohonan. Dalam keadaan terluka, Yanto segera berbicara kepada Ki Sentani. Ki Sentani, tolong ambilkan tongkat kayu di kamar, Ki, dekat dengan tas saya. Ki Sentani bergegas masuk dan mengambil tongkat kayu Yanto dan segera melemparkannya ke arah Yanto. Dengan menahan rasa sakit, Yanto mencoba berdiri dengan menggunakan tongkat kayu Gunung Jati. Majulah kau manusia laknat. Dengan tongkat besi pun tak akan bisa melukai tubuhku bocah. Ki Braja langsung dengan cepat ke arah Yanto. Namun dengan cepat Yanto mengayunkan tongkat kayu ke arah dada Ki Braja dan Ki Braja pun terpental jauh, mengeluarkan darah yang sangat banyak, tergeletak tak berdaya. Saat Yanto berlari ingin memukul kembali, tiba-tiba Yanto terhempas oleh angin yang kencang. Tiba-tiba Ki Wulung dan 5 manusia harimau sudah ada di belakang Ki Braja. Hebat juga kau bocah ingusan, dapat mengalahkan anakku. Hei kau, Suta, Sentani, ingat, bulan purnama nanti akan kurebut kitabmu. Siapkan pasukanmu. Jika kau berikan padaku kitab itu, kau akan selamat, atau malah kau memilih mati. Tidak sudi aku memberikan kitab itu kepadamu, balas Ki Suta. Baik, jika kau inginkan perang, saya dan kelima manusia harimau akan merobek-robek kulitmu. Hei kalian, 5 manusia harimau, kalian semua pengkhianat. Bukankah guru kita berpesan supaya kita bersatu menjaga kitab itu? Sambil tertawa, kelima manusia harimau itu bilang menginginkan kekuasaan atas bangsa manusia dan siluman harimau Sumatera. Lebih baik kau berikan kitab itu ke Ki Wulung agar nyawa kalian selamat, kata Ki Sabdo. Tidak sudi. Ki Sabdo, kau sudah kuanggap kakak sendiri, tapi kau malah berkhianat. Iblis apa yang merasukimu hingga ingin kitab itu? Kami semua akan berkuasa, baik kepada manusia maupun bangsa siluman harimau, dan akan kubalaskan dendam kepada Jawa dengan membantai semua ras siluman harimau terutama Jawa Barat. Dengan kitab itu, saya akan menaklukkan siluman harimau Sumatera dan saya akan gempur ras siluman harimau Jawa. Tidak kusangka nafsumu melebihi iblis, Ki Sabdo. Dengan tertawa, mereka menghilang berlari dengan kecepatan tinggi, bahkan tak terlihat oleh mata lahir. Yanto, apa kau tidak apa-apa, nak? Alhamdulillah, baik saja, Ki, cuma sedikit goresan di dada. Biar ku bikin ramuan obat, karena goresan itu mengandung racun, bahaya. Ki Suta dan Ki Sentani menghampiri Yanto dan membawanya masuk untuk diberikan penawar racun, karena walaupun goresan sedikit, efeknya akan fatal. Seusai dedaunan dan ramuan ditempelkan ke dada Yanto, seketika darah hitam keluar dari dada Yanto. Darah hitam sudah keluar, berarti racunnya sudah hilang.
Nak Yanto harus hati-hati. Setiap kami bangsa manusia harimau memiliki tingkatan racun di cakarnya masing-masing. Iya Ki, saya akan lebih hati-hati lagi. Terima kasih Ki Sentani, Ki Suta. Dan Yanto pun dibantu Surya, anak Ki Sentani, ke kamarnya agar beristirahat. Kakak gak apa-apa? Gak apa-apa dek, kamu harus lebih tekun lagi ya melatih silatmu supaya bisa melindungi abahmu serta warga dari cengkraman Ki Wulung dek. Iya kak, nanti juga kakak ajarin saya bela diri Jawa Barat ya kak. Tadi saya lihat silat kakak sangat mengagumkan hingga aku tak berkedip melihatnya. Insya Allah nanti kakak ajarkan silat Jawa Barat. Baik kak, makasih banyak. Janji ya kak? Iya, kakak janji padamu dek. Surya, biarkan Yanto beristirahat. Iya pak. Yanto pun beristirahat. Ternyata setelah darah hitam keluar, rasa sakit akibat sayatan cakar terasa di dada Yanto. Tengah malam Yanto keluar rumah sekedar untuk mendinginkan badan yang terasa sangat panas. Di lamunannya terbayang wajah Lilis yang sedang tersenyum. Duh Gusti, kenapa pikiran ini selalu terbayang wajah dan senyuman Lilis? Lis, Akang janji setelah melaksanakan tugas ini Akang akan menemuimu. Semoga Gusti Allah mempertemukan kita. Tiba-tiba punggung Yanto ditepuk oleh Ki Sentani. Jangan banyak melamun nak. Tugasmu lebih penting dari duniawi. Jalankan tugas muliamu. Bantu warga yang kesusahan. Terangi warga dari kegelapan dunia. Astagfirullah. Iya Ki. Kamu lagi memikirkan apa nak? Perempuan, ujarnya dengan tertawa. Nak, Aki mau titip pesan kepada si Bodas. Si Bodas? Aki kenal dengan si Bodas? Iya kenal nak. Saat guru Aki muda dulu, guru Aki melihat pertempuran siluman harimau Sumatera dengan siluman harimau Jawa. Guru Aki tidak sengaja mengintip karena guru Aki dari kecil sudah bisa melihat yang manusia lain tak bisa lihat. Beliau menyaksikan pertempuran bangsa siluman harimau. Walaupun kemenangan ada di tangan siluman harimau Jawa karena jumlah pasukan harimau Jawa sangat banyak. Sampai guru Aki melihat si Bodas yang gagah berani berada di paling depan. Sampai guru Aki terkesima. Tiba-tiba harimau Bodas itu melirik ke arah guru Aki dan mengaum dengan sangat kencang. Itulah cerita si Bodas yang terkenal gagah berani di pasukan harimau Jawa. Berarti sepak terjang si Bodas sudah sangat terkenal ya Ki. Sampai-sampai guru Aki terkesima melihatnya. Betul nak. Pertempuran itu dikarenakan leluhur dari Ki Wulung menguasai kitab itu. Dan yang saya khawatirkan, kalau Ki Wulung menguasai kitab itu lagi, akan sama seperti kakek buyutnya. Mungkin karena Ki Wulung dendam akan terbunuhnya leluhurnya, hingga ingin menguasai kembali kitab siluman harimau Sumatera untuk menuntaskan dendam terbunuhnya kakek Ki Wulung. Subhanallah. Jadi begitu ceritanya Ki. Kenapa Ki Wulung bernafsu ingin memiliki kitab itu? Karena ingin balas dendam atas kematian kakeknya. Iya nak. Sedangkan guru Aki lah yang menjaga kitab itu setelah kakek Ki Wulung terbunuh. Guru Aki membuka kitab itu dan ajian itu ditanamkan kepada 7 murid kesayangannya untuk menjaga dunia nyata. Sedangkan yang menjaga dunia gaib adalah bangsa siluman Sumatera nak. Guru Aki tidak mau ras siluman harimau bertarung kembali karena sesungguhnya ras siluman Sumatera dan ras siluman harimau Sunda sebenarnya bersaudara nak. Yanto masih mendengarkan cerita Ki Sentani. Dulu kakek Ki Wulung mencuri kitab itu dari leluhur Ki Darba, guru dari 7 manusia harimau, lalu mempelajari ajian harimau hitam untuk menguasai bangsa siluman harimau dan ke-7 manusia harimau. Setelah menguasai ajian harimau hitam, ke-7 manusia harimau melawan untuk mengambil kitabnya kembali yang telah dicuri oleh leluhurnya Ki Wulung. Sampai kakek Ki Wulung terbunuh, kitab itu pun kembali kepada guru Aki sebagai penjaga sah secara turun-temurun. Oh iya Ki, berarti dulu sempat dipegang oleh leluhurnya Ki Wulung setelah mencuri kitab yang dijaga oleh 7 manusia harimau hingga mempelajari ajian macan hitam. Iya nak. Dan ada satria dari Jawa Barat yang membantu 7 manusia harimau untuk merebut kitab yang dicuri oleh leluhurnya Ki Wulung. Satria itu keturunan Raja Jawa Barat. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh leluhurnya Ki Wulung yang menguasai bangsa siluman harimau Sumatera,
terjadilah pertempuran antara satria itu melawan leluhur Ki Wulung, serta antara ras siluman harimau Sumatera melawan ras siluman harimau Jawa Barat yang sebenarnya mereka masih bersaudara. Sampai 7 manusia harimau tewas di tangan leluhur Ki Wulung. Menurut guru Aki, leluhur Ki Wulung bernama Ki Setra Wulung Pamungkas. Ki Setra Wulung Pamungkas? Itu nama leluhurnya Ki Wulung, Ki? Iya, Nak. Sedangkan nama asli Ki Wulung adalah Ki Raga Wulung Pamungkas. Anaknya yang kau kalahkan itu bernama Ki Braja Wulung Pamungkas. Iya, Ki. Terima kasih atas ceritanya. Berarti dari dulu 7 manusia harimau itu sudah bersahabat dengan Satria Jawa Barat yang mengalahkan Ki Setra Wulung Pamungkas. Iya, Nak. Dan sekarang yang menjaga kitab hanya ada saya dan Ki Suta agar tidak dikuasai kembali oleh Ki Wulung. Saya khawatir, Nak, karena kelima manusia harimau telah berkhianat dan bekerja sama dengan Ki Wulung. Mungkin Tuhan mengirimmu ke sini untuk membantu kakek dan Ki Suta agar kegelapan tidak menguasai kitab itu kembali. Sebenarnya isi kitab itu apa sih, Ki? Sampai sangat diincar orang-orang sakti dari sini. Selain ajian macam hitam dan juga ajian penakluk siluman harimau, terdapat juga perjanjian tali persaudaraan siluman harimau Sumatera dan Jawa. Dan masih banyak ajian yang tersimpan di dalam kitab itu. Ajian 7 manusia harimau ada di kitab itu juga. Iya, Ki, berarti sangat berbahaya ya kalau jatuh ke tangan yang salah yang haus akan kekuasaan. Betul sekali, Nak. Jadi 7 manusia harimau selain menjaga kitab itu juga membantu para warga untuk memerangi perusak-perusak alam, terutama hutan. Jadi hutan di Sumatera masih asri, Nak, karena kami juga menjaga hutan dari tangan-tangan perusak. Yanto terdiam karena purnama tinggal sehari lagi. Itu berarti penyerangan Ki Wulung merebut kitab itu sudah sangat dekat. Yanto memikirkan apa yang harus ia lakukan sebelum Ki Wulung mengambil kitab itu dan mengendalikan bangsa siluman harimau. Apa aku harus berkomunikasi dengan si Bodas agar dapat jawaban dari masalah ini sebelum pertempuran bangsa siluman harimau terjadi kembali karena dikendalikan oleh pemegang kitab itu? Gumamnya dalam hati. Nah, jangan banyak melamun. Iya, Ki, saya pergi ke sungai sebentar ya, Ki, sekedar ingin mandi. Ya sudah, hati-hati. Ini sudah sore, hampir jam 5. Sebaiknya Nak Yanto sebelum maghrib sudah di rumah kakek lagi. Bahaya. Iya, Ki. Yanto pun pamit ke sungai untuk mandi dan berkomunikasi dengan si Bodas agar ada titik temu dari masalah ini. Yanto pun sudah sampai di sungai lalu duduk di atas batu dan bersila mencoba berkomunikasi dengan si Bodas di Jawa Barat. Assalamualaikum, Bodas. Waalaikumsalam. Ada apa memanggilku, Den? Apa ada masalah? Ada masalah yang sangat besar menyangkut bangsa siluman harimau. Apa Aden sudah ada di Bengkulu? Iya, saya di Bengkulu. Kamu tahu kitab yang dijaga 7 manusia harimau? Kitab itu? Ya, saya tahu, Den. Kitab itu adalah perjanjian persaudaraan siluman harimau Sumatera dan Jawa. Juga ada banyak ajian-ajian yang menyangkut bangsa siluman harimau, serta ajian yang membuat manusia bisa merubah wujud menjadi setengah harimau. Nah, kini hanya ada 2 penjaga kitab itu yang bernama Ki Sentani dan Ki Suta. Sedangkan 5 manusia harimau lainnya berkhianat kepada ras Ki Wulung untuk menguasai kitab itu. Setelah menguasai kitab itu, Ki Wulung akan menggempur bangsa siluman harimau, terutama di Jawa Barat, karena Satria dan bangsa siluman harimau Jawa telah membunuh leluhur Ki Wulung yang bernama Ki Setra Wulung Pamungkas. Iya, Den, saya masih ingat. Kalau manusia laknat itu tidak dimusnahkan akan berbahaya. Saya dan pemuda berkelana membantu ke sana merebut kembali kitab itu dari tangan manusia setengah iblis agar ketentraman bangsa siluman baik dari Sumatera dan Jawa tidak diadu domba lagi, karena kitab itu bisa mengendalikan bangsa siluman harimau Sumatera. Sekarang yang jadi masalahnya keturunan Ki Setra Wulung Pamungkas, yaitu Ki Raga Wulung, yang akan mengambil kembali kitab itu dan ingin membalas dendam ke bangsa siluman harimau Jawa, terutama Jawa Barat. Bahaya, Den. Jangan sampai kejadian masa lalu terulang lagi. Makanya saya berkomunikasi denganmu, ingin memberikan informasi ini. Baik, Den. Saya akan bicarakan ini kepada Ayahanda dan kepada Aki Putih di Gunung Salak, karena ini sangat berbahaya. Ya sudah, salam buat Ayahanda Mudas dan juga Aki Putih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto pun membuka mata dan keadaan sudah maghrib. Yanto segera mengerjakan sholat maghrib di batu itu. Tampak di semak-semak ada yang mengintip Yanto yang tidak lain adalah Ki Aji dan Ki Sudra. Saat Yanto beranjak dan ingin meninggalkan sungai kembali menuju ke rumah Ki Sentani, dia dihadang oleh Ki Aji dan Ki Sudra. Meskipun hutan mulai sedikit gelap, tapi Yanto masih bisa jelas melihatnya. "Hei kau bocah, jangan ikut campur urusan kami, atau kau ingin ususmu keluar dari perutmu. Ya, saya ingin nyawamu pemuda, atau kau ingin kami bunuh sekarang juga." "Sadarlah Ki, bukankah guru kalian mengamanahkan kalian untuk menjaga kitab itu agar tidak dicuri? Tapi kenapa sekarang kalian bernafsu membantu Ki Wulung untuk mengambil kitab itu?" "Tahu apa kau bocah? Jangan ikut campur. Guru kami hanya menyayangi Ki Suta dan Ki Sentani." "Kalian salah paham. Guru kalian sangat sayang kepada 7 muridnya." "Hentikan ocehanmu bocah, kau harus mati." Ki Aji dan Ki Sudra membaca ajian manusia harimau. Karena di waktu gelap energi ajian itu sangat besar dibandingkan ketika siang. Ketika keduanya membaca ajian, terlihat di tangannya muncul bulu-bulu harimau dengan kuku runcing dan mata yang sangat tajam seperti mata harimau, hingga wajahnya dipenuhi bulu loreng dan giginya mulai keluar runcing dan tajam. Yanto terdiam melihat pemandangan aneh ini. Ternyata benar, ajian itu bisa merubah manusia jadi setengah harimau. Keduanya bersamaan menyerang Yanto dengan sangat cepat dan Yanto menghindari serangan tersebut. "Astagfirullah, ya Allah, lindungi hamba." Yanto membaca doa perlindungan dan menguatkan kuda-kuda kakinya untuk bertahan. Dia terus menghindari cakaran dan tendangan dari 2 manusia yang sudah merubah bentuk itu. Dan ketika ada kesempatan, Yanto mengayunkan kakinya ke arah 2 manusia harimau. Namun kaki Yanto ditahan dan dipegang, kemudian dilemparkan ke arah pohon dan menabraknya. "Seluruh seranganku tak mempan, bahkan tendanganku tak menyakiti kedua makhluk itu. Inikah kekuatan asli manusia harimau?" "Ternyata kau tidak ada apa-apanya bocah." "Benar Ki, sudah kita habisi saja manusia ini." Kedua manusia harimau itu melesat dengan cepat. Namun sebelum mengarah ke Yanto, mereka ditendang oleh Ki Sentani dan bergeser keduanya. "Hentikan, lawanmu adalah aku, Ki Aji, Ki Sudra." "Saya baru melihat amarah Ki Sentani." Yanto dibuat terkejut ketika Ki Sentani mengeluarkan geraman harimau yang sangat keras, membuat tangannya berubah cepat menjadi tangan harimau putih. Wajahnya juga berubah dipenuhi bulu-bulu harimau putih dengan gigi tajam dan air liur yang menetes menandakan kemarahan Ki Sentani. "Berubah juga kau Ki Sentani. Setelah sekian lama aku tak melihat wujudmu." "Amarahmu mulai memuncak rupanya hingga kau berubah jadi manusia harimau putih." "Sabarku ada batasnya. Jika kalian semua menginginkan kitab itu, hadapi saya." Yanto melihat energi besar setelah perubahan wujud Ki Sentani menjadi manusia harimau putih. Inilah kenapa Ki Sentani dituakan dan sebagai ketua dari ke-7 manusia harimau. Tidak lama, Ki Aji dan Ki Sudra menyerang Ki Sentani, namun serangan itu dapat dipatahkan. Tendangan keduanya ditahan dengan tangan Ki Sentani dan langsung menghujamkan tendangan ke keduanya hingga terpental jauh. "Jika kalian berdua ingin mati, majulah." Ki Aji dan Ki Sudra masih terkapar di tanah, namun mulai bangkit kembali. "Kakak kita telah kembali kekuatannya, Sudra." "Iya benar. Maafkan saya. Saya dan Aji berpura-pura berkhianat dan bergabung kepada Ki Wulung supaya kekuatan kakak kembali. Karena amarah yang meledak itu akan membangkitkan kembali kekuatan manusia harimau putih. Maafkan saya, Kak." Ki Sentani mendekati mereka berdua dan membangunkan mereka dari penghormatannya. "Terima kasih. Berkat kalian berdua, amarahku meledak dan kekuatan ini kembali. Nayanto, maafkan saya yang lancang. Semuanya demi kekuatan kakak saya Ki Sentani, agar kekuatan di dalam dirinya yang tertidur bisa bangkit lagi." "Iya Ki, saya paham semuanya." Tidak lama Ki Suta datang dan alangkah kagetnya melihat perubahan Ki Sentani menjadi wujud manusia harimau putih. "Ki Sentani, kekuatanmu telah kembali. Akhirnya harimau putih bangkit. Benar apa kata guru, yang berhak memiliki adalah kamu, Kak?" "Ya sudah, kita kembali ke gubuk saja. Nayanto, ayo ikut." "Iya Ki."
Lambat laun perubahan wujud harimau hilang ketika mereka menuju rumah Ki Sentani. Ki Sudra, Aji, Suta, dan Ki Sentani sudah berada di depan rumah yang disusul oleh Yanto. Mereka menyusun rencana untuk menghadapi Ki Wulung dan antek-anteknya. Kita harus menjaga Gunung Kerinci karena kitab ini berada di sana. Aji, kau dan Sudra, kalian berdua halau dari arah belakang. Saya dan Suta berjaga di depan. Nak Yanto, kalau mau membantu, kita bertiga jaga di depan. Purnama akan tiba besok. Ini saatnya. Ilmu Ki Wulung sangat tinggi karena bulan purnama. Kita harus tetap waspada. Di sisi lain, Ki Sabdo, Ki Raga, dan Ki Jagat, 3 pengkhianat itu ada di pihak Ki Wulung. Sekarang kita berempat manusia harimau harus menjaga kitab itu. Yanto hanya terdiam. Baginya, kekuatan bela dirinya tak ada apa-apa dibandingkan keempat manusia harimau itu. Apalagi kalau berhadapan dengan Ki Wulung dan ketiga pengkhianat manusia harimau. Malam nanti kita langsung pergi ke Gunung Kerinci, nak. Ikutlah. Sekalian paku emas itu tancapkan di atas gunung sana. Aki yakin ada kekuatan dari paku itu sebagai benteng pelindung kitab ini. Iya, Ki. Tapi paku ini hanya paku biasa, Ki. Kata kakek Yanto cuma sebagai pertanda saja bahwa Yanto telah melewati daerah yang sudah ditentukan. Itu menurutmu, nak. Kakek melihat ada energi besar di paku itu. Energi pelindung. Iya, Ki. Sebelum menancapkan paku ini, saya bacakan doa-doa pelindung kepada Tuhan Yang Maha Agung. Itulah energi pelindungnya, nak. Yakin pada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mengobrol dan Yanto melaksanakan sholat isya, Ki Sentani, Ki Aji, Ki Suta, Ki Sudra, dan Yanto meninggalkan desa menuju Gunung Kerinci. Sekitar 3 jam jalan kaki melewati hutan-hutan belantara dan gelapnya malam. Di pertengahan hutan, Yanto dikagetkan dengan auman harimau. Nampak keempat manusia harimau hanya tersenyum. Datanglah sesosok harimau besar dengan mata menyala, berdiri menghormati Ki Sentani. Jaga wilayah ini, akan ada yang menyerang pada purnama besok. Siagakan pasukan sebanyak mungkin untuk melindungi Gunung Kerinci. Harimau itu mengaum dengan sangat keras, diikuti auman yang lainnya, membuat kuping berdenging dengan kencang. Yanto hanya terdiam. Dia merasakan energi siluman harimau yang sangat besar. Yanto melihat sekeliling dan alangkah kagetnya ketika melihat ribuan pasang mata harimau menyala di kegelapan hutan belantara menuju Gunung Kerinci. Ternyata mereka penjaga Gunung Kerinci selain para cindaku atau manusia harimau. Siluman harimau terdepan menjaga gunung ini. Kemudian Ki Sentani menggeram dengan sangat kencang disambut geraman siluman harimau lainnya. Yanto sangat tersentak. Ternyata para cindaku selain menjaga hutan, gunung juga menjaga wilayah agar aman, terutama melindungi warganya. Yanto sangat kagum dengan keempat manusia harimau yang masih memegang adat dan budaya Sumatera, melindungi semuanya dari para perusak, hingga menyatu dengan alam dan hewan. Ki, ribuan siluman harimau itu penjaga hutan sekitaran Gunung Kerinci ya? Iya, nak. Kami para cindaku berbaur dengan mereka dan alam. Kamilah penjaga alam, hutan, gunung, dari tangan perusak. Saya sangat kagum, Ki. Sungguh luar biasa misteri di berbagai wilayah Nusantara. Mereka berlima melanjutkan kembali berjalan ke arah Gunung Kerinci. Setelah sampai di kaki Gunung Kerinci, keempat manusia harimau duduk menghormati alam. Istilahnya mereka izin mau mendaki ke atas. Selang beberapa menit mereka berdiri dan naik dalam gelapnya malam. Mereka semua biasa saja, seperti jalan di siang hari. Aku sendiri yang sering masuk hutan di malam hari tidak setajam itu melihatannya. Bahkan sering tersandung akar pohon. Gumam hati Yanto. Sekitar 1 jam mendaki, ada sebuah gua yang menjadi tempat rahasia. Dan karena Yanto sudah dipercaya, jadi mereka semua masuk ke dalam gua itu. Di sana ada sebuah batu besar yang menutupi gua tersebut. Hanya kekuatan manusia harimau putihlah yang bisa membuka gua tersebut. Sebaiknya kalian semua mundur, biar ku buka gerbang ini. Mereka pun mundur. Geraman keras dan auman harimau Ki Sentani merubah tangannya dipenuhi bulu dan seketika merambat ke wajahnya. Kembali Ki Sentani mengaum kencang sambil memegang batu besar itu dan menggesernya. Alangkah kagetnya, lubang hitam gelap telah terbuka. Setelah lama tertutup, mereka pun masuk, lalu Ki Sentani membaca ajian dan seketika wujudnya berubah normal. Ketika mereka telah masuk semua,
Seketika batu itu tertutup kembali. Lalu Ki Aji menyalakan penerangan dari obor-obor gua. Yanto dibuat kaget dengan luasnya gua ini serta sangat indah tersusun rapi. Disinilah kami dididik oleh guru kami, 7 manusia harimau, dan mendapat ajian ini secara turun-temurun. Dan di sini pula kitab itu tersimpan, dan kami wajib menjaganya sampai ada generasi terbaru yang menerima ajian manusia harimau untuk meneruskan tugas ini. Menjaga hutan, menjaga gunung, melindungi yang harus dilindungi. Sungguh besar warisan ini, Ki, harus dijaga demi kebaikan dan kestabilan alam kita. Iya nak, benar. Nak Yanto istirahat saja. Saya berempat para manusia harimau akan bermeditasi menuju kerajaan siluman harimau guna mempersiapkan dan menghalau pasukan Ki Wulung. Yanto pun berbaring di pojok gua, sedangkan keempatnya bermeditasi mengeluarkan raga halusnya menuju ke kerajaan siluman harimau Gunung Kerinci. Yanto yang pura-pura istirahat melihat satu persatu raga halus keempatnya keluar dan naik masuk ke atas menembus batu. Lebih baik saya beristirahat saja supaya besok tenaga saya fit. Bismillah. Dan Yanto pun tertidur. Tak terasa Yanto terbangun masih dengan suasana gelap. Yanto segera bertayamum dan melaksanakan sholat subuh. Selesai melaksanakan sholat subuh, Yanto tersentak kaget karena keempat orang manusia harimau sudah tidak ada. Yanto melirik, ternyata pintu batu terbuka. Segera Yanto keluar melihat pemandangan di waktu subuh. Terlihat keempatnya sedang melaksanakan silat guna mempersiapkan fisik mereka dalam menghadapi Ki Wulung dan pasukannya. Nampak keindahan yang sangat luar biasa. Tak henti-hentinya menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, indahnya Gusti. Yanto mendekat ke arah Ki Sentani, Aji, Sudra, dan Suta, mengikuti gerakan-gerakan silat khas Sumatera di atas Gunung Kerinci, dan menikmati keindahan pemandangan di atas gunung yang sungguh luar biasa indah. Nak Yanto, lihatlah keindahan alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, hutan yang asri, dan karena inilah tugas kami menjaga hutan, gunung, dan alam biar asri. Semoga saja anak cucu kita nanti menjaga alam ini supaya tetap indah dan tidak dikotori tangan-tangan perusak. Iya Ki, bukan hanya para cindaku, tapi masyarakat sekitar juga wajib menjaga kelestarian alam. Betul Nak Yanto. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Yanto melaksanakan sholat maghrib dan isya di malam bulan purnama. Malam inilah Ki Wulung dan antek-anteknya menyatakan perang terbuka di Gunung Kerinci untuk merebut kitab yang dijaga oleh para cindaku atau para manusia harimau. Ketika mereka berbincang, pendengaran tajam Ki Sentani menangkap ramainya langkah kaki di area hutan yang membuatnya langsung bersiaga. Baik, mereka sekarang menuju ke arah gunung. Yanto, kamu jaga di mulut goa, biar kami berempat menghadapi pasukan Ki Wulung. Baik Ki, biar saya jaga di sini. Keempat manusia harimau turun dari gunung dengan sangat cepat. Dan dengan cepat pula, Ki Wulung berada di kaki gunung dan sudah dihalau ribuan harimau siluman yang menjaga hutan. Setelah Ki Sentani berhadapan dengan Ki Wulung dan antek-anteknya, Ki Wulung pun bersiap dan menggertak supaya Ki Sentani menyerahkan kitab tersebut. Hei kau Sentani, daripada kita berperang, lebih baik kau segera serahkan kitab itu, atau kalian semua ingin mati. Kami berempat penjaga kitab itu lebih baik mati daripada menyerahkan kepadamu. Ki Wulung bersama 3 manusia harimau yang berkhianat, sedangkan di pihak Ki Sentani pun 4 orang, jadi imbang 1 lawan 1. Yanto yang melihat dari atas berdoa untuk keselamatan Ki Sentani dan kawan-kawannya. Mereka pun bersiap-siap dengan ancang-ancang dan terjadilah perkelahian 4 lawan 4. Ki Sentani melawan Ki Wulung, Ki Suta melawan Ki Sabdo, Ki Sudra melawan Ki Jagat, sedangkan Ki Aji melawan Ki Raga. Kecepatan dari silat mereka saling menghantam satu sama lain. Di tengah malam bulan purnama, mereka semua merubah wujud menjadi manusia harimau yang saling tikam dan saling hantam. Setelah beberapa lama mereka bertempur, yang bertahan hanya Ki Wulung dan Ki Sentani yang masih adu kesaktian dan kanuragan dengan wujud setengah manusia harimau, sedangkan yang lainnya tergeletak karena kehabisan tenaga. Ki Sentani mulai kehabisan tenaga. Tendangan Ki Wulung menghujam dada Ki Sentani hingga terpental jauh, menabrak bebatuan yang menyebabkan terkapar bersimbah darah. Hahaha, kalian bodoh semua, para 7 manusia harimau. Apa maksudmu Ki? Bukankah kita bertiga bekerja sama demi kitab itu?
kata Ki Sabdo. Hah, bodoh. Saya yang akan menguasai kitab itu sendiri. Kalian ku adu domba supaya saling tikam satu sama lain. Saatnya saya menuju gua itu dan mengambilnya. Bangsat kau, ternyata kau adu domba kami para cindaku untuk menikam saudara sendiri. Ketujuh manusia harimau terkapar semua karena saling tikam, sedangkan yang masih berdiri hanya Ki Wulung. Ki Sabdo, Ki Jagat, Ki Raga yang berkhianat kini tahu kebusukan Ki Wulung yang ingin menguasai sendiri kitab itu. Mereka bertiga meminta maaf kepada yang lainnya karena terpecahnya 7 manusia harimau yang seharusnya menjaga kitab itu supaya aman. Syukurlah kalian sudah sadar siapa sebenarnya Ki Wulung. Matilah kalian semua. Ki Wulung menghantamkan pukulan kepada 7 manusia harimau yang sudah tak berdaya. Namun Ki Sentani sempat memanggil Yanto. Yanto, jaga kitab itu, jangan sampai Ki Wulung mendapatkannya. Yanto yang mendengar teriakan Ki Sentani segera berdiri dari silanya dan membaca doa-doa perlindungan. Dengan cepat, Ki Wulung dengan wujud setengah manusia harimau hitam melesat naik ke atas gunung menuju gua yang dijaga oleh Yanto. Akhirnya kitab itu kembali jadi milikku. Akan kukuasai seluruh siluman harimau agar tunduk padaku, dan aku bisa menyerang siluman harimau Jawa. Tiba-tiba Ki Wulung dengan wujud menyeramkan, tangannya sudah dipenuhi bulu hitam dengan cakar panjang, dan wajahnya sudah berubah jadi macan hitam yang melompat ke depan gua tempat Yanto berdiri. Minggir kau bocah, atau tubuhmu akan kurobek-robek. Aku tidak akan mundur walaupun sejengkal pun. Akan kumakan jantungmu bocah sialan. Kita buktikan saja siapa yang akan terkapar. Kalau kitab itu di tanganmu, pertempuran antara siluman harimau Jawa dan Sumatera pasti akan terjadi lagi. Itu kan yang kau mau? Memang itu yang akan aku lakukan bocah. Hadapi saya, walaupun harus berlumuran darah, tapi saya akan melindungi kitab yang dijaga para cindaku. Baik, silakan kau maju, atau aku yang menyerangmu bocah ingusan. Silakan kau maju jika kau mampu manusia laknat. Ki Wulung pun bersiap-siap dengan cakar tajam dan runcing. Air liurnya terus menetes ke tanah dari gigi tajamnya. Dengan geraman suara macan dan gesekan giginya yang runcing, Ki Wulung langsung melesat dengan cepat mengarahkan tangannya ke dada Yanto. Segera Yanto menghindar dan mendaratkan tendangan ke arah dada Ki Wulung, namun dapat ditahan oleh kedua tangan Ki Wulung tanpa bergeser sedikit pun. Ki Wulung langsung melesatkan cakarnya ke leher Yanto, namun dengan sigap dia loncat dan memutar badannya ke belakang. Lumayan juga silatmu bocah. Yanto hanya diam sambil terus membaca doa perlindungan dalam hati dan melilitkan tasbih dari kakeknya yang di pesantren ke tangannya, sedangkan satu tangan yang lain memegang tongkat Gunung Jati. Ki Wulung kembali melesat mengarahkan cakarnya ke dada Yanto yang akhirnya merobek kulitnya. Darah pun keluar dari dada Yanto. Dengan cepat Yanto mengayunkan pukulan dengan tongkatnya ke arah dada Ki Wulung dan menghantamnya. Dilanjut tangan Yanto yang dililit tasbih memukul wajah Ki Wulung yang tampak bergeser ke belakang. Namun Ki Wulung sangat kuat. Cuma segitu kemampuanmu bocah. Ya Allah, tenagaku mulai terkuras, sedangkan Ki Wulung masih berdiri kokoh walaupun hantaman dan pukulanku sudah mengenainya. Dengan lesatan cepat, tiba-tiba Yanto tersentak ketika tendangan Ki Wulung mengarah ke rahangnya. Dia menghantam batu dan ambruk. Pandangan Yanto mulai kabur dan gelap. Dalam pandangan gelap, dia melihat tersenyum wajah Lilis kepadanya dan berjanji akan menemuinya, membuat Yanto tersadar bahwa di tasnya ada golok dari ayah angkatnya Ki Puun, yaitu golok Baduy. Ya Allah, kuatkan saya untuk mengambil golok itu di tas. Seketika dari gelap Yanto mulai membuka kembali matanya dan melihat Ki Wulung masuk ke gua. Tak lama Ki Wulung keluar dengan membawa kitab. Yanto memohon perlindungan Gusti Allah dan membaca sholawat agar tubuhnya bisa digerakkan. Dan tak lama kemudian tubuh Yanto bisa digerakkan. Dia segera bangun dan mencari tasnya yang menyimpan golok Baduy pemberian bapak angkatnya. Setelah Yanto memegang golok itu, dia membacakan doa-doa kepada golok itu. Yanto melompat dengan menghujamkan golok itu tepat ke punggung Ki Wulung yang lengah. Terrobeklah kulit Ki Wulung dengan keluarnya darah dari sabetan golok Yanto. Sialan kau bocah,
Pusaka apa yang kau gunakan hingga bisa melukai tubuhku? Ini hanya golok biasa, tapi kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat kau serahkan kembali kitab itu, atau kau mati manusia laknat. Beh, akan ku robek-robek perutmu. Dengan cepat Yanto mengarahkan golok ke tangan Ki Wulung yang akan menghantamnya, dan tertebaslah tangan Ki Wulung dengan mengeluarkan banyak darah. Yanto melompat ke arah Ki Wulung dan menghantamkan goloknya ke arah dada dan menusuknya. Jeritan kesakitan Ki Wulung membuat auman hebat, dan seketika wujudnya berubah menjadi manusia biasa, dan dengan cepat Yanto mengambil kitab itu kembali. Alhamdulillah, pergilah kau ke neraka iblis laknat. Seketika seluruh badan dan wajah Ki Wulung menghitam, bergetar hebat, dan sudah tidak bergerak lagi. Yanto segera turun ke kaki gunung dan melihat ketujuh manusia harimau masih terkapar yang sudah kembali ke wujud manusianya, tapi mereka semua masih hidup. Segera Yanto membawa air dan membacakannya doa-doa, lalu diminumkan ke ketujuh manusia harimau. Seketika satu persatu mulai bisa menggerakkan tangannya dan membuka mata. Ketujuh cindaku berkumpul kembali dengan penuh luka. Terima kasih Nak Yanto, sudah menolong kami hingga kami kembali lengkap menjadi 7. Alhamdulillah Ki, saya serahkan kitab ini. Semoga sekarang Aki dan ketujuh para cindaku menjaga dan melindungi dengan baik kitab dan alam sekitarnya. Izinkan saya tancapkan paku ini di kaki Gunung Kerinci Ki, hanya sebagai pertanda. Iya Nak, saya izinkan. Silakan tancapkan paku itu di kaki gunung. Siap Ki. Dengan menggunakan goloknya, Yanto menggali tanah sepanjang setengah tangannya, lalu memasukkan paku emas keduanya di kaki Gunung Kerinci dan menguburnya kembali. Alhamdulillah, terima kasih Ki telah diizinkan menancapkan satu paku sebagai tanda bahwa saya pernah ke sini. Kamilah yang berterima kasih padamu Nak, karena telah menyelamatkan kitab ini dari tangan Ki Wulung dan juga membuat ketujuh cindaku kembali bersatu. Terima kasih Nak, karena kamu kami bersatu kembali, ucap Ki Suta. Mereka pun bersama Yanto mengembalikan kitab itu ke dalam gua kembali. Yanto mengeluarkan daun obat yang disimpan di tasnya dan dibagikan kepada para cindaku. Setelah ini kamu akan pergi kemana Nak? Insya Allah saya akan ke Kalimantan Ki untuk menancapkan paku ketiga. Subuh nanti saya pamit melanjutkan perjalanan kembali menuju Kalimantan. Baik Nak, kalau kamu sampai di pelabuhan Tanjung Api-Api, Aki nitip kalung ini. Berikan kepada yang namanya Johan. Rumahnya dekat pelabuhan. Warga juga pasti mengenalnya karena dia kepala desa di sana. Siap Ki, nanti amanah ini saya sampaikan ke Pak Johan. Subuh pun tiba. Setelah sholat, Yanto pun pamit kepada 7 penjaga kitab. Singkat cerita, setelah 3 hari berjalan kaki, sampailah di pelabuhan. Yanto yang diberikan amanah menemui kepala desa yang bernama Pak Johan untuk memberikan kalung titipan dari Ki Sentani. Permisi Pak, numpang tanya, kalau Pak Johan, kepala desa wilayah ini rumahnya di mana ya? Oh Pak Johan, kamu ambil jalan lurus, rumahnya dekat pelabuhan, rumahnya cat warna hijau, itu rumah Pak Johan. Terima kasih banyak Pak, saya pamit. Silakan Nak. Yanto pun berjalan sesuai arahan dari warga tersebut dan terlihat rumah warna hijau dan besar. Yanto mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. 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 Setelah salam ketiga, ada seorang laki-laki yang menjawab salam yang tak lain adalah Pak Johan dan membuka pintu. Waalaikumsalam. Maaf Nak, cari siapa ya? Saya mau cari Pak Johan, kepala desa wilayah ini. Oh, saya sendiri Nak. Ada keperluan apa ya Nak? Mari masuk dulu. Terima kasih Pak. Saya hanya sekedar memberikan amanah ini dari Ki Sentani. Yanto mengeluarkan kalung dan diberikan kepada Pak Johan. Seketika Pak Johan mengambilnya seakan-akan ingin menangis. Ayah, Johan ingin pulang ke kampung, kangen kampung halaman. Suaranya bergetar seakan ingin menangis. Ki Sentani hanya mengamanahkan kalung itu saja Pak. Terima kasih Nak. Apa kamu bertemu dengan Surya? Dia anakku Nak. Saya titipkan ke kakeknya dan saya merantau ke kota. Saya menyesal tidak membawanya. Surya sehat-sehat saja. Malah dia tumbuh jadi remaja yang kuat dan selalu mematuhi perintah kakeknya. Ya sudah Pak, saya pamit. Terima kasih banyak Nak.
kamu hendak kemana sekarang? Saya mau ke Kalimantan, Pak. Oh, ke Kalimantan. Ayo ikut Bapak ke pelabuhan. Ikutlah ke kapalku, Nak, yang berlayar ke Kalimantan. Saya juga punya kapal pengangkut barang. Kebetulan sekarang ada kapal yang akan ke Kalimantan. Hah? Bener, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih kalau tidak merepotkan. Tidak, Nak. Ini sebagai ungkapan terima kasih saya. Anggaplah kamu sebagai keluarga saya. Yanto dan Pak Johan pun melangkahkan kaki menuju ke pelabuhan. Setibanya di pelabuhan, Pak Johan langsung memanggil anak buahnya. Ari, sini. Iya, Pak, ada apa ya? Ini Yanto, ajaklah ke Kalimantan. Dia saudara saya, mau ke Kalimantan. Iya, Pak, baik. Kebetulan juga kapal pembawa rempah-rempah ini mau ke Kalimantan. Ayo nak Yanto, ikut Bapak. Oh, iya, Pak. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih Pak Johan. Saya izin pamit. Ya sudah, hati-hati nak. Kapan-kapan main lagi ke sini. Nanti kita sama-sama kumpul di Bengkulu. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanto pun pergi naik kapal dan tidak henti-hentinya bersyukur. Mungkin ini sudah jalannya. Semua sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Agung, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapal pun berangkat dan meninggalkan pelabuhan, menuju ke pelabuhan yang ada di Kalimantan. Yanto pun duduk di atas kapal. Lilis, tunggu Akang ya. Sekarang akan menuju ke Kalimantan. Doakan Akang supaya bisa bertemu secepatnya. Rupanya Yanto memendam kerinduan hingga diluapkan dengan ucapan syukur dan jeritan dalam hatinya. Kerinduan kepada Lilis. Demikian cerita Nina Bubuk kali ini. Kita tunggu kiriman cerita Bang Hendra selanjutnya tentang perjalanan Pak Yanto ke Kalimantan. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Bagi yang punya pengalaman serupa bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau mau dibacakan di sini bisa dikirimkan ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.